Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa B1? Para sobat kewirausahaan. Kali ini Bu Intan akan membahas mengenai bedah jurnal di topik 10 kita tentang tren pembelian produk online shopping pada usaha kecil menengah di Surakarta. Nah, perlu kalian ketahui sebelumnya, Bu Intan akan mengklarifikasi bahwa kelas B1 itu diampu atau dosennya adalah Bu Intan. Nah, pada saat berjalannya waktu, di topik ke-4 atau ke-5, ada kendala teknis pada e-learning B1 kita, sehingga mengharuskan kita mengubah enroll kode e-learning kita pada kelas B2. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kelas B2 itu sudah pindah ke B3. Maka dari itu, room e-learning yang dipakai oleh kita sekarang, yaitu B2, dipakai oleh B1 itu diperkenankan. Tapi kalian bukan B2, kalian tetap B1, kelas B1 kewirausahaan yang diampu oleh saya, Intan Rohman Nurmalasari. Jadi di sini ada miskomunikasi. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan hari ini kita akan bahas dalam Zoom atau Google Meet, kita akan ketemu dan kita akan bahas itu semua. Sebelumnya Bu Intan akan memberikan satu materi di topik 10, kembali ke laptop ya, bahwa ada satu jurnal yang cukup menarik, tren pembelian produk online shopping pada usaha kecil menengah di Surakarta. Sekarang ini produk-produk online bertebaran di mana-mana. Bahkan banyak sekali produk-produk dari e-commerce ternama yang lebih mudah untuk didapatkan, apalagi di situasi atau kendala pandemi. Maka dari itu Bu Intan ingin membahas atau mengupas atau jurnal ini ya, salah satu jurnal yang ditulis oleh Ginanjar Rahmawan. Dia dari STI Surakarta. Dia mengambil tema yang cukup menarik ya, tentang kewirausahaan. Karena pada usaha kecil menengah itu punya satu tren tersendiri. Gimana sih caranya UKM di Surakarta yang banyak sekali itu akan bisa dipasarkan dengan mudah. Terus tren pembelian produknya gimana? Nah, kita akan bahas hari ini. Latar belakang dari Ginanjar ya, kita panggil aja penulisnya Ginanjar. Latar belakang tren berbelanja diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Indonesia tuh punya budaya konsumtif yang tinggi masyarakatnya. Apalagi kita di Indonesia itu dapat bonus usia produktif di Indonesia itu sekarang lebih besar, jadi populasinya dibandingkan dengan usia-usia yang sudah tua atau non-produktif. Tren berbelanja ini mulai dari great sale, midnight shopping, shopping fair, sampai yang sedang tren sekarang adalah berbelanja melalui internet atau yang biasa disebut online shopping. Nah, tujuan Ginanjar dalam penelitian ini disebutkan bahwa untuk mengetahui pengaruh antara variabel kepercayaan emosional, kepercayaan kognitif, dan daya tarik iklan terhadap minat pembelian online produk UKM di Surakarta. Rumusan masalah yang diangkat adalah, nanti ada beberapa hipotesis dari Ginanjar yang bisa menjawab sementara rumusan masalah ini.
dan kita akan bahas. Dan sebagai intinya adalah ada 4 rumusan masalah. Apakah kepercayaan kognitif berpengaruh terhadap minat pembelian online produk UKM di Indonesia? Kedua, apakah kepercayaan emosional berpengaruh terhadap minat pembelian online produk UKM di Indonesia? 3. Apakah daya tarik iklan berpengaruh terhadap minat pembelian online produk UKM di Indonesia? Dan yang keempat, apakah kepercayaan kognitif, kepercayaan emosional, dan daya tarik iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat pembelian online produk UKM di Indonesia? Nah, semua ini akan kita bahas. Metode penelitian yang dia ambil adalah metode penelitian kuantitatif. Kemudian kita ambil responden dalam penelitian ini adalah semua konsumen UKM yang sudah memiliki online shop, baik melalui website maupun melalui sosial media, Facebook, Twitter, Instagram. Nah, sekarang hipotesisnya. Terdapat pengaruh positif antara variabel kepercayaan kognitif, dan daya tarik iklan terhadap minat pembelian online produk UKM di Surakarta. Kita belum bicara di Indonesia, kita masih ambil sampel satu kota, ini kota Surakarta. Ya. Jadi variabel penelitiannya ada 4. Gimana sih kepercayaan emosionalnya, terus kepercayaan kognitif, daya tarik iklan, dan minat beli dari konsumen. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Kita mulai dulu dari kepercayaan emosional, Bu Intan. Kepercayaan emosional yang dimaksud oleh Ginanjar itu seperti apa sih? Jadi kalian perlu tahu dulu ya, kepercayaan emosional itu apa. Itu suatu ikatan emosional dari orang yang percaya, belief, bahwa percaya pada orang yang dipercayai, dan keinginan mereka untuk percaya pada orang tersebut. Jadi intinya believer. Jadi kepercayaan emosional itu kepercayaan didasarkan oleh emosional dari satu pihak kepada mitranya. Contohnya ada perhatian khusus, kemudian kepedulian, kebebasan sharing, perasaan kehilangan. Pokoknya ada emosi di sini, ada campur tangan emosi. Jadi ada respon afektif yang kuat ya, seperti rasa takut, marah, itu kan emosi ya. Terus ada perasaan khusus, ada specific feelings. Itu kayak kayak reaksi psikologis yang kayak rasa sedih gitu. Nah, kalau suasana hati kan moods. Kalau moods itu tingkatan intensitas afektif yang lebih rendah dari specific feeling. Kayak rasa jenuh, segan, don't care, I don't care. Nah, itu suasana hati atau moods. Kalau udah evaluasi produk, kayak respon afektif yang agak lemah. Contohnya, suka nggak ya, baik nggak ya, baik buruknya, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, itu adalah kepercayaan emosional. Kembali lagi ke variabel penelitian kepercayaan emosional. Jadi, variabel ini mengukur penilaian kepercayaan yang didasarkan oleh emosional dari satu pihak kepada mitranya, yang meliputi perhatian, kepedulian, kebebasan sharing, perasaan maupun perasaan kehilangan. Itu kepercayaan emosional. Kita beralih ke kepercayaan kognitif. Harus tahu dulu nih, kepercayaan kognitif itu apa, Bu Intan? Apa hubungannya dengan teori ini? Kayak teori sistem ini atau variabel ini. Jadi kepercayaan kognitif itu sejenis, tadi kognitif ada afektif, menjelaskan gimana sih seorang individu secara psikologis memediasi dampak dari hasil perilaku yang kompleks, ada yang khas ya. Jadi kayak
Kayak misalnya teori yang berpendapat bahwa individu itu berbeda-beda dalam bagaimana mereka mengkategorikan dan